Pemirsa, ABK tewas ditembak perampok di kapal amanat bahari di Laut Perairan Maspari, Bangka Belitung. Jenazah baru dimakamkan Jumat siang di kampung halamannya. Keluarga meminta hak korban diberikan serta pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal. Seorang ABK warga Pemalang tewas ditembak perampok di kapal amanat bahari di Laut Perairan Maspari, Bangka Belitung. Jenazah baru dimakamkan Jumat siang di kampung halaman. Keluarga meminta hak korban diberikan serta pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal. Hanai bin Itang, 59 tahun, warga Dukuh Karanglo, Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak perampok, yang mana saat berlayar di perairan Maspari, Bangka Belitung pada tanggal 19 Maret lalu. Ayah dua putra yang sudah bekerja menjadi ABK sekitar 32 tahun itu tiba-tiba ditodong dan ditembak saat memegang kemudi KLM Amanat Bahari 2 milik PT Pelera Rahim Jaya. Jenazah korban Jumat siang baru dimakamkan di kampung halamannya. Proses pemakaman berlangsung dalam suasana duka dan diiringi ratusan warga serta kerabat korban. Korban sebelumnya diotopsi oleh tim DVI Mabes Polri di Jakarta. Kasus perompakan ini masih ditangani Polda Bangka Belitung dan Mabes Polri. Kapal barang KLM Amanat Bahari 2 ini selesai membawa muatan dari Sunda Kelapa menuju ke Kuala Tebo, lalu hendak ke Tegal untuk docking atau perbaikan. Di tengah perjalanan, kapal dengan 7 ABK berikut nahkoda tiba-tiba disergap perompak laut. Perompak naik sekitar 4 orang mengendarai speedboat dan menggunakan senjata api. Kawanan perampok menyekap dan langsung menembak korban Hanai hingga tewas di TKP. Namun, kemudian mereka kabur tanpa membawa hasil rampokan. Rasto, anak korban, menyebutkan mendapat kabar dari temannya tentang kejadian tersebut. Dia kemudian memastikan dan menjemput jenazah sang ayah ke Jakarta. Keluarga meminta agar kasus ini segera terungkap dan hak-hak korban diberikan. Pertama kali dengar dari mana, Mas? Dari teman. Dari teman. Ya. Kemudian diinformasikan bahwa kalau almarhum itu meninggal. Nah, tak kira saya sebagai anaknya itu, tak kira meninggalnya almarhum itu sakit. Ternyata setelah 1 jam kemudian ada kabar lagi. Kalau teman saya mengatakan kalau bapak kamu meninggal itu ditembak sama perompak. Terus saya sebagai anak kan ya gimana ya, saya langsung shock. Terus dalam waktu itu dan kabar itu saya langsung meluncur ke Jakarta. Di rumah waktu itu? Iya, waktu itu saya ada di rumah. Nah, setelah ada peristiwa ini gimana tuntutan keluarga, Mas? Ya tuntutan yang itu hak-haknya almarhum itu Dipenuhi. harus dipenuhi kayak masa asuransi itu. Terus untuk pelaku? Untuk pelaku untuk segera biar ditangkap dan dihukum seberat mungkin lah, seberat-beratnya. Saya merasa gak terima. Kalau dari perusahaan sudah hubungi keluarga? Udah, kalau pihak dari perusahaan udah menghubungi keluarga dan udah datang ke sini ke tempat almarhum. Muhammad Fathi dan Kasmono, kuasa hukum korban, ahli waris, menyebutkan tuntutan perhatian dari pemerintah Jakarta Pusat mengurus asuransi, hak yang belum terselesaikan agar bisa segera diselesaikan. Meminta agar pelaku ditangkap dan diberikan hukuman setimpal. Menurut informasi di lapangan itu kapal berlayar dari Sunda Kelapa menuju Kuala Tebu, kemudian kepulangannya kosong karena kapal ini posisi dalam keadaan mau ngedok, mau dandan lah istilahnya. Itu di perjalanan baru sampai di perairan Masari, tepatnya di Kepulauan Bangka Belitung, mengalami
perampokan oleh bajak laut setempat. Dan pada akhirnya, dan itu kejadiannya sangat singkat sekali menurut keterangan daripada kapten kapalnya, bahkan mungkin hitungan menit gitu, bahkan sampai tidak ada satu barang pun yang diambil. Ini ditembak. Nah, ditembak Saat sedang melakukan memegang kemudi itu. Memegang kemudi. Ya, memegang kemudi, dilakukan penembakan. Ya, dari beberapa kru itu ditodong. Mungkin karena jurumudi ini agak sedikit melawan mungkin ya, jadi terus ditembak. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi haknya ABK korban ini akan kita proses dalam pantauan. Pantauan karena disinyalir ini pelakunya. Makanya dilakukan otopsi untuk pengambilan proyektil yang ada di tubuh korban. Korban baru mendapat biaya duka sebesar 25 juta dari PT Pelera Rahim Jaya, pemilik KLM Amanat Bahari 2. Sedangkan asuransi dan lainnya masih belum mendapatkan. Seif Robadi, Batik TV, melaporkan.